Semua kita jumpa kembali dalam mata kuliah bahasa Ibrani. Pada sore ini kita akan bicara soal lanjutan dari apa yang kita pelajari kemarin soal tanda sewa dan kata ganti orang. Selamat sore bagi kita semua. Selamat sore, Pak. Ya, hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita bahas minggu yang lalu. Sebelum kita mulai, silakan diminta memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik Pak, terima kasih buat teman kami Rima supaya membawa doa kita. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita satukan hati kita buat Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena penyertaan-Mu dari pagi sampai hari ini kami bisa merasakan kasih karunia-Mu kepada kami ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau tahu sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberkati itu dari awal tengah sampai akhir, ketuk pintu hati dan pikiran kami anak-anak mahasiswa kami ini agar kami bisa menerima ilmu yang telah diterapkan oleh dosen kami. Berkati juga dosen yang telah membimbing kami pada hari ini ya Bapak. Setiap perkataan atau ilmu yang disampaikan oleh dosen kami bisa menjadi berkat bagi mahasiswa-mahasiswanya ya Bapak. Lancarkan selalu ya Bapak. Hindari segala perhalangan yang bisa membuat perkuliahan kami berhenti ya Bapak. Karena kami yakin dan percaya Engkau masih melindungi kami, Engkau masih memberkati kami. Kiranya Engkau juga memberkati dosa-dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan itu ya Bapak, agar tidak terhalang kasih karunia Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berdoa melalui nama Tuhan Yesus Kristus dan mengucap syukur. Amin. Suara Bapak, Pak. Oh ya, oke, baik, terima kasih ya. Terima kasih atas doanya dan saya mohon maaf atas keterlambatan ini karena tadi saya ada urusan di daerah Boulevard ya, dari kantor polisi tadi ke Boulevard urusan sehingga saya hampir lupa kalau dari telepon tadi saya sudah lupa ya karena perbincangan yang sangat alon. Ya, hari ini kita akan melanjutkan apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu. Dalam pelajaran hari ini kita akan mencoba melihat tanda sewa dan atau kata ganti daripada di dalam bahasa Ibrani. Apa itu kata ganti? Nanti akan kita lihat sehingga kita bisa dapat mengerti apa sebenarnya kata ganti dalam bahasa Ibrani. Ya, nanti kita akan lihat apa itu kata ganti dalam bahasa Ibrani. Nah, biasanya kan kata ganti kita dalam bahasa Indonesia ada dia, nya, mereka, kalian, kamu, gitu ya. Itu dalam kata ganti dalam bahasa Indonesia. Tapi nanti dalam bahasa Ibrani kita akan melihat ada banyak kata ganti. Supaya kan nanti kita boleh mengerti apa kata ganti. Nah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Nah, kata ganti atau promina dalam bahasa Indonesia adalah
kata yang digunakan untuk menggantikan suatu nomina atau kata benda. Perhatikan contoh di bawah ini. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nya. Jadi nya itu menunjukkan sebuah kata ganti. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Dia ini juga kan menjadi sebuah kata ganti. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi kata gantinya dia itu merupakan kata ganti nomina. Disebut kata ganti karena ia menggantikan kata Abram. Nah, dalam bahasa Ibrani juga mengenal kata ganti. Ada beberapa jenis kata ganti bahasa Ibrani, yaitu kata ganti orang personal, pronoun, kedua kata ganti demonstratif atau demonstratif pronoun, ketiga kata ganti relatif atau relatif pronouns, dan kata ganti interrogatif atau interrogative pronoun. Nah, kata ganti orang independen atau independent personal pronouns biasa disebut kata ganti subjek atau subjektif atau subjektif pronouns karena hanya digunakan sebagai subjek dalam suatu kalimat. Ia disebut independen karena kata ini berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan kata lain. Kata ganti independen bisa berupa kata ganti orang pertama, kedua, atau ketiga. Baik itu tunggal maupun jamak. Kata ganti orang pertama, saya dan kami, tidak dipengaruhi jenis kelamin atau gender. Berikut ini adalah kata ganti orang dalam bahasa Ibrani. Saya itu ani atau anoki. Ani atau anoki. Kemudian kalau saya jamak menjadi anohen, kami itu jamak, ini kan menjadi anahen atau anahmu atau anahmu, ya. Bisa dibaca anahenu atau anahmu. Tapi kalau saya tunggal disebut ani atau anoki. Jadi saya anoki tunggal atau ani. Tapi kalau dia jamak menjadi anakmu, kami, kita. Itu umum, ya, umum. Jadi tidak ada jenis kelaminnya. Dia general. Tapi kalau atta, engkau, Anda, tunggal untuk maskulin, laki-laki. Dan kalau dia jamaknya menjadi atem. Jadi atta, engkau laki-laki, atem, kalian laki-laki. Nah, kalau dia perempuan menjadi at. Jadi tidak ada, kalau atta itu laki-laki, kalau at perempuan, engkau perempuan, tetapi kalau dia kalian perempuan menjadi aten. Ya, aten. Nah, kalau dia atau ia laki-laki, maskulin menjadi hu. Dan kalau dia jamaknya menjadi hem atau hemma. Hem atau hemma. Lalu kalau dia perempuan, si dalam bahasa Inggris,
dia menjadi he atau he, sama he. Tetapi kalau dia jamak menjadi hen, mereka, perempuan, jamak, atau henna. Nah itu kata ganti orang dalam bahasa Ibrani. Jadi ani atau anoki, atta, aku, i. Nah, itu artinya saya, atta engkau laki-laki, atta engkau perempuan, ku engkau dia laki-laki, dan hi dia perempuan. Tunggal, ini semua tunggal. Jadi kalau anaknu, kami, banyak. Kalau atem, itu kalian, laki-laki. Kalau atem, ini atena, kalian, perempuan. Jamak, lalu hem atau hemma, mereka, banyak laki-laki. Hen atau henna, mereka, perempuan, banyak. Ini harus kalian hafal. Karena ini nanti dalam bahasa Ibrani akan lengket ke kata-kata. Lengket dia kata-kata, sehingga kalian tahu nanti menjadi apakah dia laki-laki yang mengerjakan atau perempuan yang mengerjakan. Misalnya nanti kata katal. Kalau katalta berarti dia laki-laki yang membunuh. Kalau katal, misalnya nanti dia perempuan yang membunuh, tunggal. Tapi kalau misalnya katal ten berarti dia laki-laki banyak membunuh. Jadi kalau katal tena, kan katal tena, dia atau perempuan yang banyak yang melakukan pembunuhan. Itu contoh. Itu di kata-kata. Jadi dia lengket nanti promina ini, kata milik ini di setiap kata-kata. Makanya harus dihafal. Ani, anoki, atau kata, aku, hi, atau hu, atau hi. Lalu anakmu, aten, atena, hem, atau hemma, hen, atau henna. Ini harus dihafal. Karena dia kepemilikan ini nanti lengket langsung di kata-kata. Nah, penggunaan kata ganti orang independen sebagai subjek dari kalimat dengan kata kerja. Misalnya, anni, mitsara, mitsawa. Ya, mitsawa, anni, mitsawa, artinya aku memerintah engkau. Ani kan saya. Mitsawa, memerintah. Ingat kemarin mitsa, kuasa, memerintah. Atta ini kan tadi atta. Jadi dia atta. Laki-laki. Dia ini di belakang, jadi tidak dibaca hanya. Di atta menjadi aku memerintah engkau. Nah, atau we atta, su weta, we atta weta, dan we itu dan atta engkau telah diperintahkan. Wu weta. Su weta ini kan su. Ini su weta. Berarti dan engkau telah diperintahkan. Ini sebagai subjek dari kalimat dengan kata kerja. Nah, subjek dengan kalimat tanpa kata kerja. Ini di atas ini kata kerja tadi mitswa. Ini tanpa kata kerja. Ani
Adonai. Ini kan YHWH. Kalau ketemu kalimat ini, huruf ini tidak boleh dibaca Yahweh karena dilarang dalam bahasa Ibrani. Maka harus dibaca dengan Adonai. Jadi Ani Adonai atau Ani YHWH. YHWH atau Yahweh. Maka aku adalah Yahweh atau Tuhan. Atau ini Atta Melech Tov. Atta Melech Tov. Artinya apa? Engkau adalah seorang raja yang baik. Atta, engkau laki-laki. Melech, ini kan raja. Tov, ini baik. Jadi engkau adalah raja yang baik. Jadi dia tidak punya kata kerja. Kalau ini kan Ani Metsawa, ini kan memerintah. Atta, aku merintah engkau. Subjek, ada kalimat kata kerjanya. Ini tanpa kata kerja. Nah kemudian ini Atta bayi Hagedola. Atta bayi Hagedola. Engkau ada di dalam kota besar itu. Engkau Atta bayi ada. Hagedola di dalam kota besar itu. Nah ini contoh subjek tanpa kata kerja. Nah kemudian kata ganti dapat digunakan untuk memberi penekanan baik kepada subjek maupun objek. Jadi kata ganti dapat digunakan untuk memberi penekanan baik kepada subjek, artinya pelaku, dan objek, penderita. Jadi misalnya, YHWH atau Adonai, Hu, Ha Elohim. Nah, Yahweh, dia, laki-laki, Hu, dia, laki-laki, Ha Elohim, adalah Allah. Jadi Adonai Hu, Ha Elohim. Yahweh adalah Allah. Atau dia menekankan objek dan subjek tadi. Yahweh itu kan ditekankannya siapa? Dia. Berarti dia menekankan Yahweh. Lalu objek ditekankan lagi. Siapa Yahweh itu? Ha Elohim. Jadi subjeknya ditekankan, objeknya juga ditekankan. Demikian juga ini. Yahweh atau Adonai, Atta, Hu, Ha Elohim. Yahweh, Atta, engkau, Hu, Atta, Hu, engkau, dan dia, kan Allah, Allah, Ha Elohim. Jadi makin ditekankan lagi. Adonai, Atta, Hu, Ha Elohim. Baru dengan penjelasan subjek objek itu semakin dijelaskan lagi objeknya, semakin dijelaskan lagi subjeknya. Jadi Adonai atau Yahweh, Atta, Hu, Ha Elohim. Nah ini lagi. Ihanu, ya Ihanu, Anahnu. Ya. Ihanu, Nahnu, dengan kita. Ini ihanu, itanu, anahnu. Itanu, anah, dengan kita. Nah itu untuk kata ganti orang independen atau independen personal pronoun. Sampai di sini dulu, ada kira-kira pertanyaan. Ini kita sudah masuk kata ganti. Ya. Kata ganti itu nya, dia, mereka, engkau, nah itu kata ganti. Dalam bahasa Ibrani itu ada kata ganti orang independen, berdiri sendiri. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Oke, silakan.
kayak kata kami atau yang di jamak ini Pak, itu kan ada kayak tanda panah di atas Yang ini itu tuh Pak. Iya Pak, apa artinya itu Pak? itu apa? Penekanan itu. Apa namanya? Pronunciation-nya. Annah nu. Annah nu. Jadi di sini N-nya itu ditekankan. Annah nu. Jadi gitu ya. Misalnya ini at, na, atena, kan? Atena. Jadi dia ditekankan. Baru ini hem. Ya, jadi ada penekanan pada atas itu. Ini hem. Jadi itu kalau ada di atasnya kayak tandanya itu. Jika misalnya nanti misalnya atta bayi dola, kalau ada di atasnya itu tanda seperti panah ini, dia ditekankan pengucapannya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Sekarang kata ganti demonstratif dan kata sifat. Demonstratif pronoun atau kata sifat. Kata ganti demonstratif, kata ganti yang biasa digunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu secara spesifik atau khusus. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti demonstratif diwakili kata ini dan itu. Ini dan itu. Tetapi berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Ibrani, kita mengenal bentuk tunggal dan jamak. Ini dan itu. Ada bentuk tunggal, jamak, maskulin, dan feminin. Kalau dalam bahasa Inggris kan this, dash, dos. Itu kan ada tunggal, ada jamak. This untuk tunggal. This, dash itu kan banyak untuk di sana. Dos itu kan banyak. Tapi dalam bahasa Ibrani dia juga ada jamak maskulin dan feminin. Maskulin itu laki-laki, feminin itu perempuan. Terlebih lagi kata ganti demonstratif Ibrani bukan saja dapat digunakan atau berfungsi sebagai kata ganti, tetapi juga sebagai kata sifat. Jadi dia sebagai demonstratif pronouns, tapi sekaligus dia berfungsi sebagai kata sifat. Nah, kita lihatlah misalnya ini. J, ini, atau this, dalam bahasa Inggris, this. This, ini kan dalam bahasa Indonesianya ini, J, tunggal. Tapi kalau jamak, dia menjadi ele. Ini, tapi dash. Dash, ele. Kalau feminin, jot, jot. Ini, this, jot. Dan kalau dia feminim jamak menjadi ele. Ele, hampir sama. Jadi tidak ada bedanya antara feminim dan maskulin. Ele, sama-sama. Des, ini. Ini J, ini jot, ini ele, sama. Bagaimana membedakannya? Nanti kita lihat dari kata yang mengikutinya sebelumnya. Kalau negatif atau feminim dia sebelumnya, ele itu pasti feminim. Kalau maskulin yang mengikuti kata ele ini, maka dia maskulin. Jadi kata sebelumnya menentukan ini. Karena dia ele, baik dalam feminim maskulin, jamaknya sama. Kemudian kalau maskulin, misalnya ini who, itu, that, who, maka dalam dos itu dalam bahasa Inggrisnya, dos, jamak, maka hem, atau hemma. Dan hin untuk feminin, itu, that, ya, banyak,
ini masuk tunggal, tapi kalau dia banyak menjadi hen atau henna, dos. Nah, hampir sama dengan ini tadi. Ini hen, henma, hen, henna. Ini kata ganti orang independen. Dan ini kata kepemilikan demonstratif, dia menjadi, dos itu menjadi hen, atau henma, atau hen, atau henna. Nah, perhatikan bentuk maskulin dan feminin, baik tunggal dan jamak dengan kata ganti independen orang ketiga, konteks sangat menentukan dalam menerjemahkan bagian ini. Makanya saya katakan tadi, ini akan ditentukan oleh konteksnya, kata yang mendahului atau sebelumnya, menentukan jenis kelaminnya apa, maskulin atau feminin. Contoh misalnya begini, who, how, is. Who, how, is. Who berarti dia, ha, is berarti laki-laki. Dia laki-laki. Itu kan terjemahannya. Kalimat ini dapat diterjemahkan menjadi dua terjemahan. He is the man, who is, dia adalah pria itu, katakan di personal pronoun, atau that is the man. Itulah pria itu. Kata ganti demonstratif pronoun. Jadi who is bisa diterjemahkan he is the man, itu adalah pria. Bisa berarti kalau itu adalah pria berarti dia demonstratif, kata ganti orang pertama tunggal, tapi kalau dia menjadi demonstratif pronoun, that is the man. That is the man. Nah, penggunaan kata ganti demonstratif atau demonstratif adjektif, kata ganti sifat ya. Ketika kata ganti demonstratif berfungsi sebagai kata sifat, dia akan mengikuti kata benda yang diterangkan dan sesuai dengan jenis kelamin, gender, jumlah dan sifat definitnya. Jadi makanya saya katakan tadi, menerjemahkan kata sifat atau demonstratif pronouns ini sangat ditentukan dengan kata yang mendahului atau mengikuti. Nah, makanya contoh ini, ha is, haje, ha is, haje. Ha is ini kan pria ini, pria. Haje, J ini tadi kan ini, J maskulin. J, berarti pria ini, dia ini adalah pria kan, atau pria ini. Hais, haji. Hais, pria. Haji ini, berarti pria ini. Atau hanasin, ha, henna. Ha, henna. Hannajin, ha, henna. Ini hannajin, wanita-wanita. Ha, henna, wanita itu. Ini kan banyak, yim. Yim ini kan banyak. Wanita-wanita, maka terjemahnya wanita-wanita. Berarti kalau wanita-wanita, kalau banyak ini, henna. Ha, henna. Jadi maka dia, ha, yim, ha, henna. Wanita-wanita. Jadi jika ada kata sifat dalam kombinasi kata benda dan kata demonstratif, maka kata sifat itu berada di antara kata benda dan kata ganti tersebut. Dan kata sifat itu harus sesuai jenis kelamin, jumlah dan sifat definitnya dengan kata benda dan kata ganti tersebut. Jadi dia sangat ditentukan oleh kata yang mengikutinya. Jadi hak henna itu yang dimaksud itu tadi perempuan, itu tergantung dari sini, dari hanayin. Hanayin ini menentukan ha henna, karena ini makna feminin, maka ini menjadi feminin. Tapi kalau ini nanti misalnya menjadi maskulin, maka ini menjadi maskulin. Kalau ini maskulin berarti bukan ha henna, tapi ha hen. Tapi karena dia tadi masih negatif apa namanya, ini adalah
perempuan, maka dia kata penunjuknya henna, henna. Jadi demonstratif adjektif ini ditentukan oleh kata yang mendahului. Nah, ini lagi contoh. Dabar, gadol, j. Dabar, gadol, j. Dabar. Jadi dabar sebenarnya firman. Firman, gadol yang besar, j ini. Firman yang besar ini sebenarnya terjemahan yang pas. Lalu ini sanin, sanin, tovot, ele. Ele tadi kan ini bisa dia maskulin, bisa feminin. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Tapi HL ini ditentukan apa yang kata sebelumnya. Hak tovot atau hak sanin. Hak sanin itu apa? Ini feminin. Hak sanin ini feminin. Tahun-tahun. Maka HL ini feminin. Jadi tahun-tahun yang baik ini. Hak tovot, HL. Ini adjektif. Sekarang demonstratif pronoun. Kata demonstratif promina berfungsi sebagai kata ganti pronoun. Posisinya akan ada sebelum kata benda dan sesuai dengan jenis kelamin dan jumlah dari kata benda tersebut, tetapi tidak memiliki sifat definitif. Hal ini seperti penggunaan predikatif dari sifat yang pernah dibahas sebelumnya. Misalnya ini, jod ha-arets. Jod ha-arets. Ini adalah tanah negeri bumi ini. Jod ha-arets. Jod ini. Jod. Jod ini kan tadi, kalau kita lihat ini, jod feminim. Jod feminim. Berarti jod ha-arets ini feminim. Ha-arets ini feminim. Bumi ini kan feminim, maka ada ibu peti, bukan bapak peti. Ini J. J itu kan untuk maskulin, pria. Maka kata yang mengikutinya pasti maskulin. J, ha-ish, hatov. Ini adalah pria baik itu. J, ha-ish, hatov. Ini J, ha-ish adalah pria, hatov, baik. Jadi ini adalah pria baik itu. Nah, kemudian kata ganti relatif pronouns. Kata ganti relatif atau relatif pronouns adalah kata ganti yang digunakan untuk mengawali suatu anak kalimat atau relative clause yang menjelaskan nominal. Misalnya, berbahagialah orang yang belajar bahasa Ibrani. Jadi yang ini menjadi relatif pronoun. Nah, dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai yang. Relatif pronouns ini sebagai yang. Kalau dalam bahasa Inggris itu which, gitu ya. Which. Tapi dalam bahasa Ibrani disebut dengan relatif pronoun. Dalam bahasa Ibrani berfungsi sebagai kata ganti relatif pronoun ialah asher, yang, yang. Atau dalam bahasa Inggris which. Kata ini tidak pernah berubah. Kata ini bisa muncul dengan tanpa makef. Perhatikan contoh di bawah ini.
Misalnya ini. Ha'isha asher na tahta imadi. Ha'isha berarti wanita. Asher yang. Jadi Ha'isha asher, jadi wanita itu yang natahta yang kau tempatkan. Imadi dengan atau contoh lain haet asher betoh hagan haen asher betoh hagan. Pohon itu haen asher yang berada di tengah-tengah taman itu. Betoh hagen. Lalu contoh lain mim asher malah Dawid. Mim asher malah Dawid. Hari-hari ketika Daud telah menjadi raja. Nah, itu disebut dengan kata ganti relatif. Ya, jadi penghubung dia. Jadi yang atau which dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang kata ganti interrogatif atau interrogative pronouns digunakan untuk mengajukan pertanyaan. Interrogatif. Dalam bahasa Ibrani kata utama kata ganti interrogatif ialah mi atau ma. Mi siapa? Ma apa? Ma apa? Jadi Eloi lama sabachthani. Ma itu apa? Kedua kata ganti interrogatif ini tidak pernah ditambahkan akhiran atau awalan dan dapat muncul dengan atau tanpa make. Vokalisasi atau pengucapan untuk mi tidak pernah berubah. Sebaliknya pengucapan untuk ma mungkin saja berubah. Terkadang ma bisa muncul sebagai ma, artinya ini kan ma ini a kamat, ini ma patah, ini me segol. Nah, ketika diucapkan ma, sebuah daga seperti biasanya akan muncul di konsonan pertama kata yang mengikutinya, kecuali kata konsonan itu diganti, konsonan itu gutra. Perhatikan contoh-contoh bawah ini. Mi el kamoka. Mi el kamoka. Siapakah Allah seperti engkau? Mi siapakah? El Allah. El olam, el roy, el sadai. El itu Tuhan. Kamukah seperti engkau? Nah, kemudian contoh ma, lum, je. Ma, halum, je. Apakah mimpi ini? Atau me, asiti, me, asini, aini, aoni, me, asiti, me, aon. Artinya apa yang telah kuperbuat? Apa kesalahan? Nah, ini kata interrogatif. Jadi pertanyaan dalam bahasa Ibrani dua kata, mi atau ma. Siapa dan apa.
Nah, partikel interrogatif atau interrogatif partikel, selain kata interrogatif, bahasa Ibrani juga mempelajari partikel interrogatif. Dalam bahasa Ibrani, pertanyaan tidak ditulis dengan tanda baca. Sepertinya tidak ada dalam bahasa Ibrani tanda baca, tanda tanya begini. Tetapi partikel itu dibuat dengan kata ha yang bergabung dengan kata pertama dalam satu kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Misalnya pada hampir semua konsonan cukup ditambahkan partikel ha pada kata pertama kalimat. Misalnya ha salah, ha mele, et ha nani nabi, nabi. Ha salah, ha mele, et man nabi, man nabi. Apakah raja itu mengutus nabi itu? Hak malah. Jadi apakah nabi itu? Hak milih raja. It pada hak nabi. Apakah raja mengutus raja itu? Hak milih ya, raja itu. Hak malah mengutus et nabi, et ha nabi, mengutus nabi itu. Jadi hak ini menjadi partikel interrogatif. Kemudian pada kata yang diawali konsonan guttural atau konsonan dengan sewa, tambahkan partikel interrogatif yang sudah sedikit berubah menjadi ha. Ha atta is ha Elohim. Ha atta is ha Elohim. Apakah engkau hamba Allah? Nah, pada kata yang diawali konsonan guttural kemudian diikuti kamet, tambahkan partikel interrogatif yang sudah diubah menjadi he. Kalau dia kamet ya, nah ini kan ada kamet sih. Ini kamet. AA ini kan kamet. Berarti he hajak hu. He hajak hu. Apakah ia kuat? Nah, jadi dia ada ha, ada he, ini he, ada ha, lalu ada ha. Itu untuk partikel interrogatif. Jika kita mau bertanya, selain ma, ni tadi, lalu tidak perlu tanda baca, bertanya. Tetapi partikel interrogatif itu akan ditanya melalui ha, atau ha, atau he. Ada kemungkinan kita dibingungkan antara partikel interrogatif dengan partikel definit. Ingatlah beberapa hal ini, partikel interrogatif biasanya tidak diikuti oleh dagas forte, seperti partikel definit. Partikel interrogatif biasanya hanya bergabung dengan kata kerja atau partikel lainnya, di mana artikel definit bergabung dengan kata kerja. Partikel interrogatif dengan hatet patah, ha, ini hatet patah, dan i-nya ini biasanya lebih sering muncul daripada partikel interrogatif dengan patah ha. Nah, itulah dulu yang kita pelajari soal partikel interrogatif atau the interrogative partikel. Nah, setelah itu kita akan belajar soal kosakata. Jadi dielet itu anak muda laki-laki, itu muda. Mitzwa itu mitzwa perintah. Anan awan, p mulut,
sade, lapangan atau ladang, saar, pintu gerbang, sar, pemimpin, pangeran, pejabat. Kalau pemimpinnya menjadi sara, laki-laki sar, atau bagaimana, atau heka, atau ka aser, ya, ka aser ketika, ki karena, lama mengapa, dan Eloi lama, mengapa, lama sawahkan, mengapa kau tinggalkan aku, madua oleh karena, mengapa. Nah inilah pelajaran kita dulu untuk sore ini soal kata ganti. Ada pertanyaan kira-kira sampai di sini? Materi ini akan saya kirimkan supaya bisa dibaca-baca lagi. Ada kira-kira pertanyaan? Jadi ingat bahwa kata ganti dalam bahasa Ibrani itu harus dihafal karena beda. Kalau di kita kan engkau itu tidak ada laki-laki perempuan. Semua. Kamu pun tidak ada laki-laki perempuan dan tidak ada jenis kelaminnya. Paling kamu itu jamak atau banyak ya. Kita jamak, saya tunggal. Dan kalimatnya tidak akan beda. Saya dengan saya jamak. Tidak begitu ada perbedaan waktu dan sebagainya. Tidak ada jenis kelaminnya dan sebagainya. Kalau di Ibrani ini ada. Makanya harus dihafal. Kalau dia untuk menunjuk perempuan J, laki-laki job, J untuk laki-laki, job untuk perempuan, who untuk laki-laki, he untuk perempuan, itu harus dihafal. Jadi anoki, at, gitu kan? Itu yang tunggal. Lalu nanti anahnu, atem, itu harus dihafal. Memang tidak bisa tidak, harus dihafal. Kalau nanti kita sudah masuk pada pelajaran konjugasi kata-kata, maka nanti kita harus menghafal semua pronoun itu, partikel itu, pronoun atau proper name atau kata ganti itu harus kita hafal. Seperti saya katakan tadi, katal, katalta, katalti, katelni, ketalten, ketalten. Itu nanti kita harus hafal, karena kita konjugasikan. Misalnya saya membunuh, dia laki-laki membunuh, dia perempuan membunuh, mereka membunuh perempuan, mereka membunuh laki-laki. Itu harus dihafal. Karena berbeda-beda. Dari kata itu nanti kita tahu siapa pelakunya. Laki-laki, perempuan, tunggal atau jamak. Jadi nanti harus diurai dengan kata yang sama. Maka kita harus, dia misalnya katalta. Berarti orang pertama, tunggal, laki-laki. Dari kata katal, artinya membunuh. Berarti yang membunuh katalta, berarti yang membunuh itu adalah laki-laki tunggal sendiri. Dia laki-laki tunggal yang membunuh. Itu contoh. Tapi kalau ketalten, berarti dia laki-laki banyak membunuh. Jadi hanya satu kata, tapi artinya banyak. Maka harus dihafal kata ganti itu. Tidak ada cara lain selain menghafal. Nanti dihafal lah ya. Mulai dari anoki tadi. Anna, itu ya. Ani, anoki, ya. Ani, anoki, ata, aku, hi. Lalu anahno, atena, hem atau hemma atau hen atau henna. Itu dasar dulu, harus dihafal. Baru kata tunjuk tadi. Dis misalnya, j, jot, ku, hi. Dis, laki-laki. J, laki-laki, jot untuk perempuan, hu untuk laki-laki, hi untuk perempuan. Lalu kalau jamak elle sama, lalu hemma, henna. Itu harus dihafal. Oke, minggu depan dihafal ya. Karena minggu depan kita sudah masuk pada konjugasi kata-kata.
nanti nipal, hipil, wah itu nanti harus kita pelajari supaya kita semakin mengerti. Jadi ketika kita membaca bahasa Ibrani satu kata pun kita sudah bisa menerjemahkan siapa pelaku, gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu sampai di sini dulu pelajaran kita. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti materinya akan saya kirim ke kita. Baik, silakan Delinta memilih salah satu dari kita untuk berdoa. Terima kasih Pak. Kami minta teman kami Susan untuk membawa doa kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami dalam kehidupan kami dan juga proses pembelajaran mengajar kami, sehingga pada saat ini kami telah selesai melaksanakan proses pembelajaran mengajar kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya Tuhan Yesus. Berikan kepada dia murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, agar Bapak dosen kami bisa mendidik kami mahasiswanya dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami para mahasiswa, kiranya Engkau senantiasa yang memberkati kami, berikan kepada kami kebijaksanaan, kekuatan, agar kami bisa menerima semua ajaran-ajaran dari Bapak dan Ibu dosen kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji termuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, esok sampai selama-lamanya. Amin. Oke, makasih ya. Selamat sore, Horas, Penjujua, Bujur, Jehobu. Horas, Pak. Menjual